Sebelumnya di season 1 kita berhasil mengungkap bahwa ada manusia yang bisa berubah menjadi Titan, yaitu Titan Shifter, seperti Titan Armor dan Titan Kolosal. Begitu juga Titan wanita yang sudah terungkap, yaitu Annie, namun dia mengeras menjadi kristal yang sangat kuat. Dan ternyata Eren juga adalah Titan Shifter seperti mereka. Dan di season 2 akhirnya terungkap Reiner dan Bertolt adalah Titan Armor dan Titan Kolosal. Dan juga ada musuh baru yaitu Beast Titan yang bisa mengendalikan Titan abnormal. Dan juga pasukan pengintai berhasil menggagalkan misi Reiner dan Bertolt untuk menculik Eren. Dan juga di season 2 terungkap nama asli Krista yaitu Historia Reiss. Dan kini mereka tahu kalau dinding yang melindungi mereka adalah Titan yang mengeras seperti Annie di season 1. Dan Hanji punya ide untuk memanfaatkan kekuatan Titan Eren untuk mengeraskan kulitnya untuk menutup lubang di dinding Shiganshina untuk merebut kembali dinding Maria. Nah guys, season 3 ini dimulai setelah beberapa hari dari kejadian terakhir di season 2. Tim Levi kini sudah dibentuk ulang, namun Eren masih tetap ada di sana. Di tim itu ada Historia, Mikasa, Armin, Yen, Connie, dan Sasha. Dan mereka bermarkas di suatu tempat yang jauh di hutan. Sementara Erwin kini berada di kota Trost dengan pengawasan ketat dari kepolisian pusat. Sesekali Hanji masih dengan program melatih Eren untuk menguasai pengerasan kulit Titan untuk misi menutup lubang di Trost dan Shiganshina. Namun Eren masih belum sama sekali bisa melakukannya. Nah, pada malam hari Levi menemui Erwin untuk melapor hasil latihan Eren yang masih belum ada kemajuan. Mereka berdua ini sepertinya sudah merencanakan sesuatu. Dan mereka penasaran tentang rahasia Titan di dalam dinding. Dan kenapa Pendeta Nick berkata kalau Historia ini tahu tentang Titan yang ada di dalam dinding. Erwin pun sudah mencari info yang banyak tentang Historia. Dan dia tahu kalau Historia ini adalah anak haram dari Raja Reiss. Dan kenapa anak haram tapi dianggap penting dan tahu tentang Titan di dalam dinding. Di sini posisinya Levi dan seluruh anggota pasukan pengintai tidak tahu latar belakang Historia yang asli. Yang mereka tahu hanya dari Pendeta Nick yang menyuruh mereka mencari anak yang mungkin tahu rahasia yang disembunyikan selama ini. Dan dia adalah Historia Reiss. Nah, keesokan harinya Hanji datang ke markas Levi dan memberitahukan kabar kematian Pendeta Nick yang juga saat itu sedang berada di Trost dengan tubuh yang babak belur yang saat itu sedang dijaga oleh 2 orang polisi militer. Dan Hanji yakin polisi militer itu telah menyiksa Pendeta Nick dan membunuhnya untuk menggali informasi tentang rencana pasukan pengintai yang mengincar keluarga Reiss. Karena di tangan polisi militer itu ada lecet. Namun Levi percaya Pendeta Nick masih menyimpan rahasia itu. Terbukti dengan Pendeta Nick yang disiksa sampai mati. Dan tiba-tiba Niva datang memberikan surat dari Erwin. Dan tanpa basa-basi Levi langsung menyuruh semuanya cepat pergi dari markas tanpa meninggalkan satu jejak pun. Nah, polisi militer pun langsung datang dan menggerbek tempat itu. Namun Levi dan yang lainnya tadi telah berhasil melarikan diri. Dan Levi berkata kalau isi surat dari Erwin itu adalah kini kepolisian pusat mengincar kelompok Levi untuk menangkap Eren dan Historia. Levi lalu memutuskan untuk bersembunyi di kota Trost karena di sana gampang bersembunyi dan bisa memantau keadaan. Namun tiba-tiba datang kelompok penculik amatir yang menculik Eren dan Historia. Namun kelompok Levi sudah mengantisipasi kejadian itu dengan menyuruh Armin dan Yen menyamar. Jadinya penculik amatir ini salah target. Tapi Levi curiga karena kepolisian pusat kok menyewa penculik amatir. Lalu Mikasa dan yang lainnya berhasil melumpuhkan penculik amatir itu. Ternyata dalamnya adalah seorang pengusaha sukses di kota Trost, yaitu Dimo Reeves. Dia mengaku kalau dia ini disuruh oleh pemerintah. Lalu mereka pun menyandra Dimo Reeves. Nah, Levi bersama Niva dan beberapa anggota lainnya tetap mengawal Eren dan Historia yang asli. Dan tiba-tiba datang seseorang yang tampak mengenal Levi, dan Levi juga sepertinya mengenalnya. Dia adalah Kenny si penjagal, seorang anggota intel polisi militer. Kenny ini membawa pistol dan menembak Niva dan beberapa anggota lainnya. Kenny pun mengejar Levi, dan Kenny ini sangat kuat, begitupun kelompoknya. Nah, mereka punya alat manuver 3 dimensi sendiri, dan Levi pun terpojok di sebuah bar. Tapi Levi yang juga OP bisa menembak Kenny lalu membunuh beberapa anggota Kenny dan kabur. Di tempat lain, Mikasa dan kelompoknya yang mendengar tembakan itu pun langsung mengecek apa yang terjadi. Ternyata Levi tengah mengejar kelompok Kenny yang berhasil menangkap Eren dan Historia. Di sanalah Armin, Mikasa dan yang lainnya terpaksa membunuh manusia. Armin dan Jen sebelumnya hampir bisa menyelamatkan Eren, namun karena kelompok Kenny cukup tangguh dan juga mereka menggunakan pistol, mereka kembali berhasil menculik Eren dan Historia dari Armin dan Jen.
Lalu Armin merasa bersalah karena dia gagal menyelamatkan Eren dan juga kini ia sudah membunuh manusia. Levi pun berkata kepada semuanya kalau mulai saat ini jangan ragu membunuh lagi karena kini mereka semua sudah mengotori tangan mereka. Nah, Levi lalu menginterogasi Dimo Reef. Dimo mengaku kalau dia diancam oleh pemerintah. Kalau tidak menurut maka dia pun akan dibunuh. Dan kemudian Levi dan Dimo bersepakat untuk bekerja sama melawan pemerintah yang zolim ini. Namun Levi dan kelompoknya harus melindungi Dimo Reef berserta anak dan keluarganya. Nah, dari kerjasama itu mereka pun berhasil menangkap 2 polisi militer yang membunuh pendeta Nick tadi. Setelah itu pulanglah Dimo Reef dan anaknya ini, si Flegel. Lalu Flegel kebelet buang air dan terpaksa Dimo ini berhenti. Lalu sambil sebat tiba-tiba Kenny datang dan membunuh Dimo Reef. Flegel yang ketakutan habis buang air bersembunyi dan melihat ayahnya telah dibunuh. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Hanji dan Levi menginterogasi polisi militer yang mereka tangkap tadi. Hanji dan Levi menyiksanya dan berusaha menggali info tentang keluarga Reis ini. Nah, ditemukanlah fakta kalau pemerintah saat ini adalah palsu dan keluarga kerajaan yang sesungguhnya saat ini adalah keluarga Reis yang sekarang sedang dipimpin oleh Rod Reis. Dia menyimpan banyak rahasia. Nah, dari sini mereka semua yakin kalau Historia adalah pewaris kerajaan yang sah karena dia adalah keturunan keluarga kerajaan. Dan diberitahukanlah kepada teman-temannya Historia. Mereka juga kaget karena mereka belum mengetahui informasi ini sebelumnya. Dan Hanji pun lalu pergi untuk melapor ke Erwin. Nah, dari sini mari kita bahas tentang pemerintahan. Nah, pemerintah yang menjabat saat ini adalah Raja Fritz yang sebenarnya adalah raja palsu. Dia hanyalah boneka politik yang didampingi oleh elit-elit politik dan kepolisian pusat yang sebagian besar adalah polisi militer. Raja yang asli adalah Rod Reis, yaitu ayahnya Historia. Nah, Rod Reis ini sebenarnya masih memerintah, namun dia bersembunyi dan mengendalikan pemerintahan dan elit-elit politik dari balik layar karena dia takut adanya kudeta terhadap dirinya dan lain sebagainya lah. Karena sebenarnya Rod Reis ini dan semua elit politik dan juga sebagian besar polisi militer ini sebenarnya tahu tentang rahasia yang disembunyikan saat ini. Maka dari itu, orang-orang seperti pendeta Nick yang sudah mulai berkhianat akan dibunuh karena dia tahu tentang rahasia itu. Dan juga Dimo Reef yang telah berkhianat dengan pasukan pengintai juga dibunuh dengan alasan yang sama. Nah, kejamnya pemerintahan saat ini, ya begitulah. Semua yang melawan atau berkhianat akan dibungkam dan dibunuh dengan dalih demi kedamaian. Oke, kita pindah ke Erwin dulu. Erwin pun didatangi oleh Pixis karena Erwin mengajaknya untuk bekerja sama mengkudeta pemerintahan. Nah, di sini Erwin bercerita dengan Pixis kalau dulu ayahnya ini dibunuh karena ayahnya mengetahui sedikit rahasia tentang pemerintah. Namun itu hanya teori ayahnya saja. Dan dulu sempat diceritakan ke Erwin. Nah, jadi dulu ayah Erwin ini bilang kalau 107 tahun yang lalu Raja Dinding ini menghapus ingatan manusia di dalam dinding. Namun bagaimana caranya masih belum diketahui karena ayahnya itu adalah guru dan sudah meneliti tentang peradaban manusia dan hanya mentok paling lama di tahun itu saja. Nah, Erwin yang masih kecil dan polos ini ceritalah ke teman-temannya. Lalu sampailah ke telinga kepolisian pusat. Nah, tiba-tiba kepolisian pusat melapor kalau ayahnya Erwin ini meninggal karena kecelakaan di luar kota. Nah, sejak saat itu sebenarnya Erwin ingin mencari tahu tentang kebenaran itu agar kematian ayahnya tidak sia-sia. Lalu tiba-tiba Hanji tadi datang dan memberitahu hasil interogasinya dan kini mereka yakin untuk mengkudeta kerajaan karena sudah dikonfirmasi kalau Historia lah calon ratu selanjutnya. Pixis pun setuju dan kemudian pergi. Lalu Erwin memberikan buku kepada Hanji yang berisi tentang informasi dari keluarga Reis dan menunjuk Hanji sebagai komandan selanjutnya jika kudeta ini gagal. Karena Erwin sedang menjadi target untuk dijadikan dalang dari sebuah pembunuhan. Dan jika kudeta ini berhasil, mereka akan merebut pemerintahan. Dan jika gagal, dia akan dieksekusi mati. Nah, di tempat lain ternyata Rod Reis telah bertemu dengan Historia dan mengikat Eren. Rod Reis ini punya rencana dengan Historia dan Eren. Historia pun tampak terharu karena kini dia bisa menemui ayahnya. Karena masa lalu Historia itu sangat menyedihkan. Dia dulu diasingkan bersama ibunya untuk menjaga aib keluarga Reis ini agar tidak terbongkar. Karena ibunya kan selingkuhan Rod Reis yang adalah raja. Jadi Historia ini adalah anak haram dari Raja Rod Reis. Nah, sepanjang kehidupan Historia, ibunya itu tidak pernah berbicara kepadanya dan tidak pernah peduli padanya. Historia selalu berusaha untuk menjadi anak yang baik, seperti buku cerita yang dibacanya, yaitu Krista si anak baik. Namun saat mencoba memeluk ibunya malah marah dan melempar Historia. Lalu ibunya pun pergi meninggalkan Historia sendirian.
Nah, suatu ketika saat malam hari, Rhodes datang dan itulah pertama kalinya Historia bertemu dengan ayahnya. Namun Historia malah mau dibunuh oleh Kenny yang saat itu adalah pasukan khusus polisi militer yang mengawal Rhodes. Alasannya yaitu tadi agar skandal Rhodes tidak terbongkar. Tapi Rhodes membiarkan Historia tetap hidup dan diganti identitasnya menjadi Crystal Lens yang kita kenal di season 1 itu, agar rahasia skandal Rhodes tetap terjaga dan mungkin Historia akan berguna nanti untuknya. Nah, inilah kenapa Rhodes tiba-tiba mencari Historia, karena kini Rhodes membutuhkannya. Nah, dibawalah Historia dan Eren ini oleh Rhodes. Oke, kita kembali ke Hanji dulu. Nah, Hanji ini lalu menemui semua tim Levi dan memberitahukan rencana Erwin dan misi untuk tim Levi. Nah, di sini diungkaplah rencana Rhodes, yes, karena Hanji sudah mempelajari buku dari Erwin tadi. Jadi, seperti kasus Ymir yang menjadi Titan Perintis kemarin dengan memakan Titan Shifter, itulah yang akan dilakukan Rhodes ini dengan Eren. Nah, Rhodes ini akan menjadikan Historia Titan lalu memakan Eren, karena Titan yang ada pada Eren ini adalah Founding Titan atau Titan Perintis yang punya banyak kekuatan khusus dan hanya bisa digunakan oleh bangsawan keturunan kerajaan seperti Historia ini. Maka dari itu selama ini Eren tidak bisa menggunakan kekuatan itu secara maksimal karena dia bukan bangsawan. Jadi kini misi tim Levi adalah mereka harus segera menemukan Rhodes dan menggagalkan rencana Rhodes itu, lalu membawa Historia kembali untuk dijadikan ratu dan menyelamatkan Eren untuk misi merembut dinding Maria. Oke, kita kembali ke Erwin. Nah, mayat Dimo Reeves yang dibunuh Kenny tadi akhirnya ditemukan oleh kepolisian militer dan mereka menuduh Erwin dan pasukan pengintai lah yang membunuhnya dan ditangkaplah Erwin dan para pasukan pengintai pun kini jadi buronan dan ditangkap. Lalu disebarkanlah berita hoax itu dan banyak warga yang percaya. Oke, kita lanjut dan berpindah ke hutan di mana ada dua polisi militer yaitu Marlowe dan Hitch yang sedang berpatroli mencari tim Levi. Namun mereka malah tertangkap oleh timnya Levi dan mereka berdua ini awalnya tidak mempercayai tim Levi. Namun Marlowe yang sebelumnya juga sudah melihat kenyataan bobroknya kepolisian di pusat akhirnya percaya kepada mereka. Lalu Marlowe dan Hitch bekerja sama dengan kelompoknya Levi dan kemudian kelompok Levi berhasil menangkap satu anggota kepolisian militer pusat di pos di hutan dekat sana untuk diinterogasi. Lalu kita berpindah lagi ke Trost. Flegel, anaknya Dimo Reeves yang tadi diburu oleh polisi militer akan dibunuh. Lalu saat terpojok, Flegel memohon untuk diberitahu alasan mengapa ayahnya dibunuh. Nah, di sana polisi itu pun mengaku Dimo Reeves dibunuh oleh kepolisian pusat karena telah bekerja sama dengan pasukan pengintai dan juga sudah banyak tahu rahasia tentang kepolisian pusat. Nah, ternyata Flegel ini telah bekerja sama dengan Hanji dan Hanji membawa semua warga untuk mendengar klarifikasi langsung dari polisi bodoh itu dan mereka berhasil melumpuhkan polisi itu. Dan kini banyak warga Trost yang berbalik percaya kepada pasukan pengintai dan pulihlah nama baik pasukan pengintai. Sedangkan di istana kerajaan, Erwin yang sudah babak belur sedang disidang oleh anggota legislatif dan raja palsu itu. Ada Pixis juga di sana yang seakan mendukung pemerintah. Nah, di sana Erwin melakukan pembelaan kalau dia dan pasukannya sangat dibutuhkan untuk merebut kembali dinding Maria karena cepat atau lambat penduduk yang ada di dinding Rose akan kehabisan makanan lalu akan memberontak dan menerobos masuk ke dalam dinding Sina dan terjadilah perang saudara dan kudeta. Namun ya tetap pemerintahan saat ini tidak memikirkan rakyat, tapi mereka memang ingin mengeksekusi Erwin dan pasukan pengintainya. Jadi diputuskanlah hukuman Erwin yaitu hukuman gantung karena melanggar undang-undang umat manusia pasal 6 yaitu dilarang memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan umat manusia. Lalu tiba-tiba satu prajurit penjaga datang dan melaporkan kalau dinding Rose bagian utara berhasil ditembus oleh Titan Kolosal dan Titan Armor. Pixis pun langsung menyuruh anak buahnya mengevakuasi penduduk di dinding Rose untuk masuk ke dalam dinding Sina. Nah, teringatlah elit politik tadi itu dengan perkataan Erwin. Lalu takutlah mereka jika nanti yang dikatakan Erwin itu jadi kenyataan. Lalu melarang evakuasi itu ke dinding Sina karena takut akan terjadi kudeta dan perang saudara. Lalu muncullah Dalisha Kli yang adalah panglima kerajaan. Nah, dia pun datang bersama para pasukan dan mengepung para legislatif pemerintahan itu dan berkata kalau ini adalah kudeta dan informasi tentang dinding yang jebol itu hanyalah akal-akalan Pixis saja untuk menjebak pemerintah agar menunjukkan sifat aslinya dengan mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat yang membuat pemerintah melanggar undang-undang umat manusia pasal 6 dan akan dijatuhi hukuman mati.
Dan dengan itu kudeta mereka pun berhasil. Dan Zalizakli kini menjadi pemimpin sementara. Sampai kelompok Levi berhasil menemukan Historia untuk dijadikan ratu. Nah, kelompok Levi pun yang menginterogasi polisi itu tadi tidak dapat banyak informasi. Yang mereka dapat hanyalah marga Kenny, yaitu Ackerman, yang sama dengan Mikasa. Oh iya guys, maaf ya udah mimin spill di season 1 tentang marganya Levi yaitu Ackerman. Di sini sebenarnya Levi belum tahu marganya. Dia hanya tahu namanya hanya Levi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tiba-tiba Hanji pun datang dan memberitahu kepada Levi kalau Erwin sukses mengkudeta kerajaan. Nah, kini Hanji pun membawa Levi dan kelompoknya menuju tempat persembunyian Rhodes yang ia ketahui dari buku yang diberikan Erwin, yaitu di reruntuhan gereja keluarga Reis, dan berangkatlah mereka semua ke sana. Lalu kita akhirnya melihat kondisi Eren yang kini sedang diikat di sebuah gua dengan pilar kristal yang menyala, dan muncullah Historia dan Rhodes. Mereka berkata akan melakukan ritual pemindahan Titan Eren itu. Lalu Rhodes mengajak Historia untuk menyentuh Eren untuk membuat koneksi bangsawan dengan Titan Eren dan membawa kita ke masa lalu Rhodes. Nah, dulu keluarga Reis ini selalu mewariskan kekuatan founding Titan itu dari generasi ke generasi Raja Reis selanjutnya, yang dulu sudah diwariskan ke adiknya Rhodes yaitu Uri Reis ke Frida Reis, anaknya Rhodes, untuk meneruskan tradisi melindungi manusia di dalam dinding. Nah, salah satu kekuatan founding Titan ini bisa menghapus seluruh ingatan umat manusia di dalam dinding, dan itulah yang dilakukan Raja Reis dengan kekuatan itu. Nah, sesuai dengan teori ayah Erwin tadi, Raja-Raja Reis ini menggunakan kekuatan khususnya, yaitu menghapus ingatan manusia untuk menjaga rahasia kelam manusia di masa lalu demi kedamaian. Dan juga dengan menggunakan kekuatan untuk mengendalikan para Titan-Titan, Raja Reis membangun 3 lapisan dinding dari pengerasan kulit ribuan Titan kolosal yang berbaris untuk melindungi umat manusia dari musuh di luar dinding dan membuat umat manusia damai selama lebih dari 100 tahun. Nah, saat itu Rhodes dulu sudah memiliki kekuatan founding Titan yang dipegang oleh anaknya, yaitu Frida Reis. Namun suatu ketika datanglah Geriza Yeager, yaitu ayahnya Eren. Nah, ternyata ayah Eren ini adalah Titan Shifter juga. Nah, ayah Eren kemudian mengalahkan Titan Perintis keluarga Reis, lalu merebutnya dengan memakan Frida. Dan membunuh semua keturunan Rhodes. Namun Rhodes berhasil menyelamatkan diri. Praktis kini hanya Historia dan Rhodes saja yang tersisa dari keturunan Reis ini, karena dulu Historia diasingkan. Oke, jadi saat itu ayah Eren punya kekuatan Titan Perintis juga. Nah, saat keruntuhan dinding Maria, ayah Eren lalu mewarisi kekuatan Titan itu kepada Eren di sebuah hutan dengan menjadikan Eren Titan lalu memakan ayahnya. Otomatis Eren kini punya 2 kekuatan Titan, yaitu founding Titan dari keluarga Reis dan Titan milik ayahnya yang saat ini masih belum diketahui namanya. Nah, selama ini Eren sering bermimpi itu adalah sebenarnya ingatan-ingatan dari Titan-Titan terdahulu. Karena yang mewarisi Titan ini juga akan mewarisi segala ingatannya. Makanya kadang ingatan Eren tentang ayahnya itu samar-samar muncul dalam mimpi Eren. Begitulah guys ceritanya Eren ini bisa punya kekuatan Titan dan rahasia Titan di dalam dinding. Oke guys, kita lanjut lagi ke masa sekarang. Nah, saat itu Rhodes akan memulai ritual dan kelompok Kenny ditugaskan untuk menjaga pintu masuk gua. Sementara di pusat pemerintahan, Erwin pun membawa banyak pasukan untuk membantu tim Levi menyelamatkan Eren dan Historia. Dan berangkatlah mereka ini menggunakan kuda. Nah, kita kembali ke timnya Levi dan Hanji yang kini sudah sampai di reruntuhan gereja keluarga Reis. Dan mereka menemukan pintu masuk rahasia menuju gua tempat ritual itu. Dan sebelum masuk, Armin pun menyusun rencana. Dan di depan pintu masuk gua, tim Kenny menjaga dengan ketat setiap sudut. Namun berkat strategi dari Armin, mereka berhasil membuat kelompok Kenny kewalahan. Dan tim Levi berhasil membunuh satu persatu anggota Kenny. Dan Levi pun bertarung dengan Kenny. Dan melukai Kenny yang membuat Kenny kabur. Begitupun wakil Kenny yang dibuat terpojok dan kabur. Namun mereka berhasil melukai Hanji.
Dan di tempat ritual, Historia kini bersiap menyuntikkan dirinya dengan serum Titan. Namun setelah dia berpikir panjang, dia pun memberontak pada Rhodes dan melemparkan serum itu kemudian pecah, lalu berlari melepaskan Eren yang dirantai itu. Rhodes yang melihat serumnya pecah pun lalu menjilat cairan itu, lalu berubah menjadi Titan yang sangat besar dan meruntuhkan bangunan gua itu. Kenny pun kabur, namun anak buahnya tertimpa reruntuhan gua. Armin juga kabur dan berhasil selamat dan juga membawa Hanji yang terluka. Lalu Levi dan yang lainnya datang menyelamatkan Eren. Namun Titan Rhodes berubah dengan sangat dahsyat dan akan merubuhkan gua itu. Saat mereka semua terjebak dan Eren mulai putus asa karena bangunan gua akan menimpa mereka, Eren melihat botol cairan bertuliskan armor, lalu mengambilnya. Dia pun berlari dan meminum cairan itu dan berubah menjadi Titan. Dan dia pun lalu bisa menguasai kekuatan pengerasan kulit Titan, lalu melindungi semuanya dari runtuhan gua. Mereka semua pun berhasil keluar dengan selamat. Dan melihat Titan Rhodes yang menjadi sangat besar, bahkan bisa 2 kali lipat lebih besar dari Titan kolosal. Karena tubuhnya yang besar itu, dia tidak mampu berjalan dan hanya merangkak dengan muka dan tubuh yang terseret di tanah menuju District of Fruit. Dan kelompok Erwin yang sudah sampai pun juga melihatnya dan kemudian bertemu dengan tim Levi, mengajak semuanya segera kembali ke District of Fruit di dinding Sina untuk mencegah Titan Rhodes merusak dinding dan membunuh manusia di sana. Nah, saat sampai mereka pun menyusun strategi, lalu mereka menyuruh semua warga berkumpul di luar agar mudah dievakuasi jika nanti misi gagal. Dan Erwin sempat melarang Historia untuk ikut dalam misi ini karena Historia lah ratu selanjutnya, jadi dia tidak ingin terjadi sesuatu kepada Historia. Namun karena gejolak politik saat ini, Historia berkata dia harus menjadi sosok yang dipercaya dan menstabilkan kerajaan di dalam dinding sebelum menjadi ratu dengan mempertaruhkan nyawa melawan Titan Rhodes ini. Nah, saat fajar tiba, Titan Rhodes sudah datang mendekat. Lalu mereka pun menembakkan meriam ke arah Titan itu, namun gagal. Titan Rhodes tetap maju sampai ke dinding dan memanjat dengan muka yang sudah hancur karena perjalanannya tadi, dan mulutnya pun terbuka lebar. Lalu Eren berubah menjadi Titan dan membawa bahan peledak yang sangat kuat, kemudian memasukkannya ke dalam mulut Titan Rhodes. Lalu Titan itu meledak dan pecahan tubuhnya terlempar di udara. Lalu Historia berhasil menebas potongan tubuh itu di mana ada Rhodes di dalamnya. Dan dengan itu, Rhodes beserta ancaman Titan raksasanya pun berhasil dihindarkan. Dan warga yang berkumpul itu melihat Historia yang menjadi salah satu pahlawan di sana. Lalu Historia memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin dan ratu umat manusia di dalam dinding selanjutnya. Dan kini umat manusia sementara aman dari ancaman Titan dan juga dari kekejaman pemerintahan yang zolim. Nah, di tempat lain, Levi kemudian bertemu dengan Kenny yang sekarat, membawa suntikan serum Titan. Levi lalu bertanya tentang apa hubungan Kenny dengan dirinya. Kenny pun mengaku kalau dia adalah pamannya Levi, yang adalah kakak dari ibunya Levi. Dulu, Kenny merawat Levi yang sudah tampak hampir mati kelaparan di samping mayat ibunya. Lalu merawat Levi dan mengajarinya bertarung hingga menjadi kuat seperti sekarang ini. Nah, di sini barulah Levi tahu kalau dia bermarga Ackerman juga. Dulu Ackerman ini dimusuhi dan dipersekusi oleh pemerintah karena Raja Reyes ini tidak dapat menghapus ingatan manusia keturunan Ackerman ini. Itulah alasan orang tua Mikasa dibunuh di season 1 itu. Dulu Kenny ini sempat ingin membunuh Uri Reyes yang adalah adik dari Rhodes yang saat itu adalah raja dan pemilik founding Titan saat itu. Namun Uri Reyes yang memiliki sifat yang bijaksana serta sangat baik membuat dendam Kenny berubah menjadi persahabatan dan saling menghormati. Maka dari itu Kenny kini menjadi pengawal khusus keluarga Reyes. Nah, kembali ke masa kini, Kenny tidak mampu bertahan dan menyerahkan suntikan itu kepada Levi dan dia pun modar. Oke, singkat cerita, Historia sudah menjadi ratu dan kini Hanji juga sudah mengembangkan satu teknologi pembunuh Titan semi otomatis dari kekuatan pengerasan Titan Eren dan berhasil menutup lubang di dinding Trost.
Sementara di Shiganshina, musuh mereka yaitu Reiner dan Bertolt sedang berlatih didampingi oleh pemilik Beast Titan yang masih misterius. Nah, Eren pun menemui Cait Sadis yang adalah instruktur mereka di camp pelatihan dulu. Karena Eren sering mendapatkan ingatan dari ayahnya tentang Sadis ini. Eren ingin menanyakan tentang yang terjadi pada ayahnya. Dan di sana Sadis bercerita pada Eren, Hanji, dan juga yang lainnya. Kalau ayah Eren ini dulunya ditemukan tengah kebingungan berada di luar dinding. Sadis yang dulunya adalah pasukan pengintai pun membawanya ke Shiganshina lalu dikurung karena dianggap bukan ancaman. Dan dilepaskanlah ayah Eren ini. Sadis ini berteman dengan ibunya Eren dan memperkenalkan ayah Eren kepadanya. Satu ketika terjadi wabah dan ayah Eren lalu menyembuhkan keluarga dari ibunya Eren ini, membuat ibu Eren jatuh cinta dan menikahlah ia dengan ayah Eren dan lahirlah Eren. Lalu saat keruntuhan Shiganshina, Sadis ini melihat ayah Eren membawa Eren ke hutan dan disitulah saat Eren dirubah menjadi Titan dan memakan ayahnya. Dan Sadis ini berusaha masuk ke hutan untuk mencari Eren. Dan ditemukanlah Eren ini yang sudah terbaring lalu dibawanya ke camp pengungsian. Lalu saat Eren mau masuk ke akademi militer, Sadis inilah yang merusak alat manuver 3 dimensi milik Eren agar dia gagal. Karena Sadis sudah berjanji kepada ibunya Eren untuk tidak membiarkan Eren masuk ke militer. Namun karena tekad Eren yang kuat, dia pun membiarkan Eren lolos. Nah, begitulah guys ceritanya, ternyata saling berhubungan. Jadi sedikit demi sedikit rahasia mulai terungkap ya guys. Nah, di akhir part 1 ini, militer pasukan pengintai memulai misi untuk merebut dinding Maria dengan kekuatan Eren. Dan kini mereka juga mempunyai serum Titan yang mungkin bisa menyelamatkan satu nyawa plus merebut kekuatan Titan. Dan Erwin mengumumkan kepada para prajurit kalau serum itu kini dia percaya kepada Levi. Nah, keesokan harinya berangkatlah mereka ini menuju Shiganshina. Dan di Shiganshina, Bertolt dan Reiner sudah bersiap menunggu kedatangan mereka. Nah, season 3 part 1 ini pun selesai. Guys, kali ini Mimin cuma bawain part 1-nya dulu aja ya, karena panjang banget guys. Oke, tetap pantau terus channel Mimin ya, karena Mimin akan upload part 2-nya segera. Jadi jangan lupa di subscribe ya guys. Dan kalau kalian suka, jangan lupa di like dan share kepada teman kalian, agar mereka menjadi wibu seperti kalian. So, tetap jaga kesehatan kalian. See you and bye. Take one.